Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita masih merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29 tentang tanda iman yang sejati. Saya akan menyampaikan bagian yang kelima, bahwa iman yang sejati itu nyata dalam hubungan dengan Kristus yang terus bertumbuh dan dalam kesetiaan. Saya membacakan bagi kita semua Matius pasal 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan bagaimana Kristus menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dengan jawaban yang tegas. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mengenal adalah ungkapan kata Ibrani yang digunakan untuk menyatakan hubungan intim, yaitu yada. Mengenal sering digunakan dalam perjanjian lama untuk menyatakan keintiman seksual. Dalam Kejadian 4 ayat yang pertama dituliskan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Kemudian Kejadian pasal 4 ayat 17 dituliskan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Kata bersetubuh di sini ditulis dalam bahasa aslinya adalah yada, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris NIV, made love, yang berarti mengenal, to be known, make oneself known, make known. Jadi kata mengenal ini menyatakan suatu hubungan yang intim dengan pihak lain. Nah, tentu saja orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini memiliki pengetahuan tentang Kristus. Demikian juga kalau kita berbicara tentang Yudas. Yudas adalah murid Kristus. Tetapi Yudas karena dia tidak pernah benar-benar bertobat, tidak mengenal Kristus dengan cara yang menyelamatkan. Ingat bahwa keselamatan sejati membawa kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata bahwa Roh Allah memampukan orang percaya untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Keselamatan sejati menciptakan hubungan yang intim dengan Tuhan yang akan terus bertumbuh sepanjang kekekalan. Dalam Filipi 3 ayat 8 dan ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan kebenaran tentang pengalaman keselamatan. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagi Rasul Paulus, segala sesuatu adalah kerugian dibandingkan dengan mengenal Kristus. Dia ingin mengalami kuasa, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus disibukkan dengan Kristus yang telah ditemuinya pada saat pertobatannya. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus harus terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengenal Kristus dengan sempurna di dunia ini
tetapi kita harus berhasrat untuk bertumbuh dalam hubungan yang intim dengan Kristus sepanjang hidup kita. Perhatikan bagaimana Musa yang sangat mengenal Tuhan berseru dalam Keluaran pasal 33 ayat 18, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Daud yang adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, berkata bahwa dia menginginkan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita ingin bertumbuh dalam pengetahuan kita atau pengenalan kita akan Tuhan? Apakah pertobatan kita menciptakan keinginan yang tak terpuaskan di dalam diri kita untuk lebih mengenal Tuhan dan firman-Nya? Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 menggambarkan orang percaya sejati sebagai mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Apakah kita lapar dan haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus dan terus setia dalam persekutuan dengannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.